Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Suci Julatifah dari Universitas Negeri Padang dengan nomor induk mahasiswa 20129351 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah teman-teman, di dalam video saya kali ini saya akan membahas percobaan pemantulan bunyi dan percobaan efek Doppler. Selamat menonton teman-teman. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang gelombang dan bunyi. Di dalam ilmu fisika, gelombang adalah suatu getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu ke tempat yang lainnya. Itu yang dinamakan dengan gelombang. Adapun jenis-jenis gelombang, yang pertama yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal yaitu gelombang yang arah getarannya dari tiap-tiap partikel dalam medium atau dalam penghantar. Tegak lurus dengan arah perambatan gelombang, contohnya yaitu gelombang cahaya, gelombang pada tali. Panjang gelombang didefinisikan satu lembah. Jadi, panjang gelombang lambda bisa satu titik puncak, boleh juga satu titik lembah ke titik yang lainnya. Adapun frekuensi gelombang, yaitu jumlah gelombang atau satu titik yang melewati 1 sekon. Secara sistematis, hubungan frekuensi dan periode yaitu F sama dengan 1/T, di mana keterangannya yaitu F yaitu frekuensi yang satuannya Hz dan T yaitu periode yang satuannya sekon. Cepat terambat gelombang yaitu jarak tempuh gelombang dalam 1 sekon. Yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium dalam merambat. Cahaya adalah salah satu gelombang elektromagnetik karena cahaya tidak memerlukan medium dalam merambat. Adapun persamaan cepat rambat cahaya yaitu C sama dengan lambda per F, di mana keterangannya yaitu C yaitu kelajuan cahaya, F yaitu frekuensi cahaya, sedangkan lambda yaitu panjang gelombang cahaya. Adapun sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Yang kedua sifatnya itu merambat dalam arah arus. Yang ketiga kelajuannya sama dengan kelajuan cahaya. Yang keempat tidak memerlukan medium untuk merambat. Yang kelima, mengalami peristiwa pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi. Adapun rentang spektrum gelombang elektromagnetik yaitu gelombang radio, gelombang TV, gelombang mikro. Adapun sinar inframerah, sinar tampak, sinar ultraviolet, sinar X, sinar gamma, itu adalah rentang spektrum gelombang elektromagnetik. Teman-teman, ada yang tahu nggak bahwa gelombang elektromagnetik ini memiliki banyak manfaat di dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, gelombang mikro bisa mengukur kedalaman laut dan mendeteksi pesawat, dan bisa juga sebagai alat komunikasi loh. Yang kedua, sinar inframerah bisa dapat membuat potret permukaan bumi, bisa mempelajari struktur molekul, dan bisa digunakan pada remote control di berbagai peralatan elektronik. Yang ketiga, cahaya tampak bisa digunakan untuk penglihatan manusia dan penggunaan laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Yang keempat, sinar ultraviolet yaitu bisa untuk memeriksa tanda tangan pada bank dan bisa menghasilkan vitamin D untuk kulit.
Itu adalah manfaat dari sinar ultraviolet. Yang kelima, sinar X. Bisa memeriksa barang-barang di bandara, mendeteksi keretakan, dan untuk analisa struktur bahan. Yang keenam, sinar gamma, yaitu bisa mensterilkan peralatan rumah sakit. Selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke dalam materi bunyi dan pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul. Kemudian gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul tersebut. Teman-teman, jenis pemantulan bunyi ini terbagi atas dua loh teman-teman. Yang pertama yaitu pemantulan bunyi gaung, yaitu pantul yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Hal ini menyebabkan bunyi asli terdengar kurang jelas teman-teman. Peristiwa seperti ini dapat terjadi dalam sebuah gedung yang tidak ada peredam suaranya. Jenis pemantulan bunyi yang kedua yaitu gamma, yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya selesai. Terjadi karena dinding pantulannya mempunyai jarak yang jauh, contohnya pada suatu gunung atau lembah. Adapun hukum pemantulan bunyi, yaitu bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada bidang yang sama. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Karena gelombang bunyi dipantulkan oleh dinding, maka jarak tempuh menjadi 2 kali lipat jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul. Secara sistematis dapat kita rumuskan yaitu V sama dengan 2/S/T, yaitu cepat lambat bunyi yang satuannya meter per sekon, dan T yaitu waktu yang satuannya sekon, sedangkan S yaitu jarak pemantul bunyi dan dinding pemantul. Contohnya suara kita di dalam gedung atau studio musik yang tidak menggunakan peredam suara. Selanjutnya teman-teman, saya akan melakukan percobaan pemantulan bunyi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melakukan percobaan pemantulan bunyi. Di sini teman-teman ada bahannya, ada jam, piring kaca, dan tabung kertas. Selanjutnya kita letakkan jam ini di sini ya teman-teman, dan piring kaca ini di sini. Sekarang kita akan melakukan percobaan apakah detik jam di situ akan terdengar sampai di sini. Mari kita cobakan teman-teman. Benar, terdengar teman-teman. Berarti percobaan kita berhasil. Teman-teman boleh mencobanya di rumah. Peristiwa ini terjadi karena pemantulan bunyi dari piring kaca tersebut ke tabung kertas ini. Selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan percobaan efek Doppler. Sebelum itu saya akan memberitahu dulu pengertian dari efek Doppler. Efek Doppler yaitu suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber yang diterima. Baiklah teman-teman, saya akan melakukan percobaan efek Doppler. Di sini saya sebagai pendengar dan nanti ada rekan saya sebagai sumber bunyi. Nah, mari kita simak teman-teman perubahan frekuensi yang didengar oleh pendengar yang disebabkan oleh kecepatan. Percobaan pertama yaitu sumber bunyi yang akan mendekati pendengar yang diam. Yang kedua, posisi sumber bunyi yang menjauhi pendengar.
Baiklah teman-teman, sekian dari video saya kali ini tentang percobaan efek Doppler dan percobaan pemantulan bunyi, serta materi tentang gelombang dan bunyi. Sekian, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.